Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ruska Ulifatul Rodia dari SDN 3 Kalirejo, Kecamatan Lawang, Provinsi Jawa Timur. Untuk tujuan pembelajaran dalam materi menyambut usia balik, yang pertama yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut fikih. Untuk yang kedua, membuat paparan tata cara mandi besar. Yang ketiga, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan yang keempat, menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik dengan benar. Tanda-tanda balik menurut fikih. Yang pertama yaitu mimpi basah. Apakah itu mimpi basah? Suatu saat anak-anak pasti akan mulai berdasarkan pengalaman yang sudah pernah mimpi basah. Biasanya terjadi pada usia 9 tahun maupun lebih. Jika mimpi basah tersebut terjadi, maka bukan anak-anak lagi, namun termasuk balik atau dewasa. Supaya suci dari hadas besar tersebut, maka ia pun harus melakukan mandi wajib. Tahukah kalian nama air keluar saat mimpi basah itu? Jawabannya yaitu dinamakan dengan sperma atau biasa disebut dengan air mani. Yang kedua yakni haid atau menstruasi bagi perempuan. Anak-anak tahu bahwa kodrat seorang anak perempuan akan mengalami seperti keluar darah, haid atau menstruasi. Misalnya ibu kalian tidak sholat. Datangnya haid ini menandakan bahwa anak tersebut sudah balik. Datangnya awal haid ini sebagai suatu tanda balik tidak dapat kita pastikan pada usia berapa anak-anak akan mengalaminya. Bisa saja datang saat kelas 4 maupun kelas 6. Maka itu siap-siap menyambutnya dengan mental dan ilmu yang kuat agar memberi pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga yaitu berusia 15 tahun. Sempurna berusia 15 tahun untuk anak laki-laki serta perempuan. Dengan sesuai perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan juga perempuan telah mencapai usia 15 tahun. Ia pun juga sudah masuk umur balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik yang lainnya. Yang keempat yakni kewajiban mandi besar bagi yang berhadas. Anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah berarti ia sedang berhadas besar. Untuk melakukan suci dari hadas besar dan segera bisa melakukan ibadah, misalnya sholat serta baca Al-Quran, maka ia harus melakukan yang dinamakan mandi wajib terlebih dahulu. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan bagaimana tata cara mandi wajib atau mandi besar yang benar. Yang pertama, niat. Niat dapat dilakukan dalam hati. Yang kedua, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dan cuci tangan kembali. Yang keempat, berwudu seperti ketika hendak sholat. Yang kelima, membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Yang keenam, membasahi anggota seluruh tubuh mulai dari anggota bagian kanan. Yang ketujuh, gunakan sampo dan sabun agar semakin bersih. Dan yang terakhir, berwudu kembali seperti hendak sholat. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama yaitu pada perempuan terlebih dahulu, yakni pinggul dan payudara mulai membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak.
Yang ketiga, hormon estrogen menyebabkan kulit perempuan lebih halus daripada laki-laki. Dan yang terakhir, mengalami yang namanya menstruasi. Untuk tanda-tanda usia balik pada laki-laki diantaranya yaitu wajah ditumbuhi kumis, tumbuh jambang dan jenggot, badan akan terlihat lebih kekar serta berotot, tumbuhnya jakun, dan terakhir suara terdengar lebih berat. Anak-anak setelah usia balik. Yang pertama yaitu menjalankan sholat fardu. Sholat merupakan tiang agama. Mendirikan sholat artinya dia menegakkan agama Allah. Dan sebaiknya orang-orang yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama Allah. Yang kedua, anak-anak juga harus menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi berdasarkan ketentuan syariat. Untuk laki-laki, auratnya yaitu anggota badan di antara lutut dan pusar. Sedangkan perempuan merupakan semua badan selain wajah serta telapak tangan. Yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan berkewajiban agar mencari ilmu semenjak seseorang lahir hingga meninggal. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat mengambil hikmah atau ibrah dalam pembelajaran yang kita dapatkan, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.